nama saya Uma Nur Aini Fazli dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Saya dari KKN kelompok R25. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang materi biologi kelas 7. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa sih itu atmosfer dan lapisan-lapisan apa saja yang melindungi atmosfer bumi. Yang pertama kita akan mengenal pengertian atmosfer. Nah, atmosfer itu merupakan selimut gas yang menyelimuti planet bumi tempat tinggal kita. Tapi bukan hanya bumi, beberapa planet lainnya juga dilapisi oleh atmosfer dan kandungannya berbeda-beda setiap planet. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang manfaat atmosfer. Manfaat yang pertama yaitu melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, manfaat atmosfer yaitu menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin salju, awan, dan lain-lain. Kemudian, atmosfer memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan hewan untuk bernafas dan untuk memenuhi kebutuhannya seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Nah, fungsi atmosfer sendiri itu mengatur proses penerimaan panas dari sinar matahari. Atmosfer itu melakukannya dengan menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 34% panas matahari dikembalikan dan dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Kemudian, sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan. Selanjutnya, sekitar 47% sisanya mencapai permukaan bumi. Nah, ini dia lapisan-lapisan dari atmosfer. Yang pertama, lapisan atmosfer yaitu troposfer. Lapisan dalam bumi jaraknya 6-20 km dari permukaan bumi. Kemudian yang kedua adalah stratosfer dan lapisan yang ketiga adalah mesosfer. Kemudian ada lapisan yang keempat disebut termosfer dan lapisan terluar bumi atau disebut dengan eksosfer. Nah, kita pelajari satu persatu yuk. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer banyak mengandung uap air dan karbon dioksida. Pada lapisan ini masih bisa melakukan pernapasan secara bebas. Selain itu, pada lapisan ini fenomena dan cuaca iklim sering terjadi. Nah, kemudian lapisan troposfer itu memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan planet air, mempunyai jarak 0-1 km dari permukaan laut, kemudian mempunyai lapisan konveksi, mempunyai jarak 1-8 km dari permukaan laut, kemudian ada lapisan tropopause, berjarak 8-12 km dari permukaan laut, yang merupakan pembatas antara troposfer dan stratosfer. Pada lapisan ini terjadi kegiatan udara secara vertikal, konveksi berhenti. Nah, di sini ya lapisan troposfer itu. Kemudian lapisan yang kedua adalah stratosfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang sangat dingin, dan lapisan ini ditinggali oleh lapisan ozon. Sinar ultraviolet yang berasal dari matahari yang berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup dapat dilindungi oleh lapisan ini. Nah, di sini letak lapisan stratosfer tersebut. Nah, lapisan stratosfer ini memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan isoterm, yang kedua lapisan panas, dan yang ketiga lapisan campuran atas. Di sini ya teman-teman, berjarak 10-50 km dari permukaan laut. Lapisan stratosfer tersebut merupakan lapisan kedua dari atmosfer. Kemudian lapisan ketiga dari atmosfer yaitu mesosfer. Mesosfer ini merupakan lapisan yang terletak tepat di atas lapisan stratosfer pada ketinggian 50-75 km dari permukaan laut. Kemudian pada lapisan ini terjadi penurunan suhu pada setiap ketinggiannya bertambah dingin. Kemudian penurunan suhu pada lapisan ini berkisar antara 0-4 derajat Celcius. Setiap ketinggiannya bertambah 100 meter. Jadi pada setiap ketinggian naik 100 meter, maka kenaikan suhu berkisar antara 0-4 derajat Celcius ya. Nah, untuk suhunya sekitar 10 derajat Celcius, untuk puncaknya sekitar minus
minus 120 derajat Celcius. Wow, dingin sekali. Oleh karena itu, pada lapisan ini sebagian besar meteor akan terbakar dan terurai. Kemudian lapisan yang keempat dari atmosfer yaitu termosfer. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi dari partikel-partikel yang dapat memberikan efek perambatan atau refleksi gelombang radio, gelombang panjang, dan gelombang pendek. Maka dari itu, lapisan termosfer juga disebut dengan lapisan ionosfer. Nah, lapisan termosfer memiliki lapisan mesosfer, kemudian memiliki ketinggian 50-80 km di atas permukaan laut. Kemudian suhu udaranya sangat tidak stabil. Kemudian misal pada bagian bawah 100 derajat Celcius, bagian paling atas yaitu mencapai minus derajat Celcius. Jadi perbandingan atas dan bawah suhu termosfer itu sangat berbanding terbalik ya teman-teman. Antara lapisan mesosfer dan termosfer ini memiliki lapisan disebut menopause yang paling suhunya sekitar 100 derajat Celcius. Kemudian termosfer sendiri ini sinar radiasi X dan sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari menyebabkan proses ionisasi oleh berbagai macam atom udara. Nah, di sini letak lapisan keempat termosfer. Kemudian lapisan terakhir yaitu lapisan terluar dari atmosfer atau lapisan yang paling jauh dari permukaan laut yaitu lapisan eksosfer. Pada lapisan ini berbagai atom bergerak secara tidak beraturan dan menjadi lapisan yang paling panas. Selain itu, pada lapisan ini molekul udara bisa meninggalkan atmosfer sampai ketinggian 3150 km dari permukaan bumi atau dari permukaan laut. Lapisan ini sangat berbahaya teman-teman, karena pada lapisan inilah terjadi kehancuran meteor dan benda-benda luar angkasa lainnya. Nah, ciri-ciri dari lapisan eksosfer yaitu berada pada ketinggian 500 sampai 1500 sampai 10.000 km di atas permukaan laut ya. Kemudian suhunya juga mencapai 2200 derajat Celcius. Kemudian eksosfer sendiri merupakan lapisan terluar dari lapisan atmosfer bumi. Sekali lagi teman-teman harus dipahamkan kalau lapisan atmosfer itu memiliki lapisan-lapisan pagi dan lapisan terdalam itu dimulai dari permukaan bumi. Jadi lapisan-lapisan dari atmosfer yang paling dalam itu dimulai dari permukaan bumi. Nah, dengan adanya lapisan atmosfer ini, bumi kita akan terlindungi, serta sinar-sinar yang dipancarkan oleh matahari dapat terkontrol dan diserap oleh lapisan atmosfer. Akan tetapi, lapisan-lapisan atmosfer ini bisa rusak jika terus terkena efek kimia. Artinya, kita semua harus menjaga lingkungan dan kita harus mengurangi atau menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan. Begitu saja teman-teman. Jadi yang harus kita pahami yaitu ada 5 lapis dari lapisan atmosfer yaitu troposfer, kedua stratosfer, 3 mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang kelima mesosfer. Semoga bermanfaat. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Selain penjelasan materi biologi tadi, ada beberapa video penjelasan materi tingkat SMP lainnya, seperti video TIK penjelasan mengenai Microsoft Word, video sejarah tentang lahirnya Sumpah Pemuda, video matematika tentang penyelesaian aljabar, video penjaskes, video PPKN tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan video bahasa Jawa tentang teks serat wulang greh pupuk pangkur. Untuk menyimak video selanjutnya, bisa mengunjungi atau mengklik link pada deskripsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.